Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ahmad Teguh. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pengapian CDI DC. CDI DC artinya adalah sumber arus yang digunakan adalah arus arus atau arus direct current. Pertama, komponen pengapian pastinya ada spark plug atau busi, ada ignition coil, kemudian di sini ada DC supply yang membedakan dari DC supply. DC supply di sini ini secara singkatnya seperti ini, secara detailnya dapat dilihat di gambar bawah ini. Nah, DC supply tadi adalah disuplai oleh bagian kumparan, ini namanya rangkaian inverter, merubah arus DC menjadi AC kemudian diarahkan jadi DC. Nantinya seperti itu. Bagian utama yang pertama adalah CDI unit. Ini di dalam CDI, kemudian di sini ada ignition coil, kemudian ada spark plug, di sini ada sumber energi DC, ada baterai, di sini ada rangkaian pickup coil, di sini ada magnet di mana seperti yang di pengapian AC kemarin ada trigger magnet. Jadi yang pertama arus supply arus baterai dari baterai di sini ini positif, ini bagian negatif, negatifnya terhubung dengan busi, dengan ignition coil, dengan CDI, kemudian dengan ini bagian spool penerangan dan pengisian. Jadi tidak ada hubungannya dengan pengapian. Yang berhubungan dengan pengapian adalah pickup coil di sini. Jadi sinyalnya CDI berubah dari pickup coil, sumber energinya dari baterai, di mana arus positif baterai mengalir melalui sigring, kemudian melalui kunci kontak. Kemudian di sini saklar switch, ini beberapa tipe motor yang menggunakan engine stop switch atau beberapa tipe motor sport yang hanya mematikan sistem pengapian. Ini fungsinya seperti kunci kontak, tapi hanya memutuskan dan menghubungkan sistem pengapian saja, tidak menghubungkan kelistrikan yang lain seperti klakson, lampu dan lain sebagainya. Jadi hanya khusus untuk mematikan sistem pengapian. Kemudian arus positif akan masuk ke CDI, di mana di sini arus yang masuk merupakan arus positif 12 volt. 12 volt ini sama dengan cara kerja dengan ignition coil, cuman dia difungsikan untuk merubah arus DC menjadi AC dengan bantuan transistor, di mana transistor ini dikendalikan oleh saklar. Saklar ini berfungsi untuk mengatur interval atau mengatur frekuensi supaya gelombang DC ini akan hidup dan mati atau akan ada dan tidak ada, seakan-akan menjadi listrik AC semu. Square sinusoid, bukan sinusoidal, jadi square signal. Jadi sinyal kotak-kotak yang putus ada tidak ada, sehingga di sini akan terjadi induksi. Jadi induksi yang dibuat oleh transistor ini pada kumparan primer inverter juga akan terjadi induksi pada kumparan sekunder, karena di sini juga satu induksi yang sama, masih satu komponen yang sama. Kemudian hasil induksinya ini seperti tadi disebutkan di sini, disederhanakan arusnya sudah menjadi sekitar 350 volt DC plus min. DC-nya kenapa sudah jadi DC? Karena ada dioda. Ini ada dioda. Jadi di sini disebutkan plus min, berarti sudah DC. Yang mulanya AC, ini ada simbolnya AC. AC dikarenakan oleh rangkaian kumparan inverter ini, kemudian diserahkan jadi DC lewat dioda, kemudian digunakan untuk mengisi kapasitor. Kapasitor ini akan senantiasa terus terisi oleh arus positif, dan arus positif tidak bisa kembali ke sini karena sifatnya dioda adalah meloloskan arus searah, searah ke tanda panahnya sini, ke kanan saja ini. Sedangkan SCR ini seperti transistor tapi sifatnya AC. Dia bisa dikatakan transistor AC. Kalau transistor DC seperti ini, SCR ini akan berfungsi sebagai saklar elektronik yang akan membuang kapasitor ke massa berdasarkan sinyal dari ignition timing control unit, di mana ignition timing control unit ini dia mendapatkan sinyal dari rangkaian pickup coil. Rangkaian pickup coil mendapatkan sinyal dari trigger magnet atau tonjolan pada magnet. Ketika tonjolan pada magnet ini memberikan sinyal pada pickup coil akan memberikan sinyal pada ignition timing control unit. Ignition timing control unit berfungsi untuk mengatur waktu pengapian. Ignition timing control unit mengatur waktu pengapian atau mengatur waktu pembukaan gate gerbangnya SCR. Jadi ketika SCR ini terbuka, arus dari kapasitor yang semula ditampung tadi akan dibuang menuju ke
massa. Nah, jadi perubahan arus di sini ini akan mengakibatkan dari kapasitor yang semula ada isinya, kemudian dibuang secara tiba-tiba melalui SCR, ini akan mengakibatkan induksi pada kumparan primer ignition coil atau terjadinya medan elektromagnetik pada kumparan primer ignition coil. Pada kumparan sekunder juga akan terjadi karena masih satu inti besi yang sama, satu lilitan yang sama, satu kesatuan dengan massa yang sama di sini, tetapi induksinya atau medan elektromagnetiknya akan terjadi lebih besar karena perbedaan jumlah lilitan, sama seperti prinsip kerja pada kumparan inverter ini, menaikkan tegangan dari 12 menjadi 350 volt tadi plus minus. Di sini dari 350 volt DC menjadi, ini sudah manipulasinya AC karena ada kapasitornya, sehingga menjadi puluhan ribu volt. Kemudian akan diteruskan ke busi, sehingga busi akan terjadi loncatan elektron atau percikan api pada busi. Jadi singkatnya, CDI DC ini dengan AC perbedaannya adalah sumber energi listriknya. Komponen yang membedakannya adalah ada rangkaian yang digunakan untuk merubah atau menginverter dari DC menjadi AC, karena sifatnya rangkaian DC jika dialirkan pada kumparan akan menghasilkan medan magnet, hanya medan magnet, makanya harus dirubah dalam bentuk AC supaya terjadi induksi atau medan elektromagnetik supaya menghasilkan medan listrik pada kumparan yang masih satu kesatuan atau masih dengan berdekatan dengan sumber inti besi yang sama. Mungkin cukup sekian penjelasan sistem pengapian CDI DC. Kurang lebihnya nanti kalau ada pertanyaan silakan diklik di komen, ketika nanti saya ada waktu saya akan balas. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Selamat